Assalamualaikum. Ibu mohon responnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, terima kasih sudah hadir di Zoom ini. Tapi ini hanya 48, padahal kita ada 60 ya. 60 lebih kalau nggak salah. Sekarang sudah jam berapa? Ibu cek dulu, sudah isi IPB mobile-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu IPB mobile-nya sebentar ya. Baik, di sini kalau Ibu lihat sih isinya sudah betul ya. Jadi di presensi pertemuan yang ke-7 pada pengganti sekarang tanggal 29 Maret. Jadi ini Ibu lihat masih ada 14 orang yang tidak hadir. Di sini ada 50 orang yang hadir di ruang Zoom, tetapi di presensinya ini baru ada presensinya baru sudah 54 yang hadir, jadi 12 yang tidak hadir. Ada Dika Putri, Muhammad Khoir, kemudian Kristina, Farid Maulana, Widodo Aditya, Anissa Andini, Farah Safira, Muhammad Ihsan, Sahrul Ramadan, mungkin belum hadir ya. Ini baru 54. Baik, Denis Adrian, Sahrul Ramadan, kemudian Nazri dan Putri Rizkia. Terusnya tadi Ibu lihat Putri Rizkia di mana ya? Baik, mohon bantuannya siapa nih untuk screenshot? Ibu nanti samakan dengan presensi IPB mobile-nya. Dian? Iya, Bu. Ya. Bisa screenshot nggak? Dari itu saja tuh kalau dari partisipan ya? Iya, dari partisipan ya, Bu. Ya, nanti disampaikan di grup ya. Di grup jadi yang hadir siapa? Ini baru 53. Yang lainnya apa sudah diberitahu ya, Dian ya? Kalau di grup angkatan sudah, Bu. Ya, mudah-mudahan ini. Ya. Dian tolong di screenshot dari partisipan, nanti tolong disampaikan di WA. Baik, Ibu mulai perkuliahannya tidak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dari minggu lalu ya kita harus mencarikan Jadi Ibu cerita dulu ini bagaimana kuliah tanaman sayuran ini. Memang sudah dari minggu lalu kita carikan kapan ininya, tetapi Ibu belum mendapatkan kepastian dari Pak Anas karena materinya adalah materi dari Pak Anas. Kalau Ibu masukkan materi yang lain, kalau minggu lalu Ibu tidak bisa menggantikan karena Ibu ada di TPI. Kemudian Pak Winarso juga sama ada di TPI yang sudah terjadwal sebelumnya. Jadi sebetulnya minggu lalu itu kita hanya harusnya bertemu tanggal 24 ya, hari Rabu. 24 Maret. Nah, kalau menurut jadwal 24 Maret itu adalah prinsip-prinsip pemupukan, kemudian prinsip irigasi dan teknologi vertigasi yang akan disampaikan oleh Pak Anas. Nah, tetapi karena memang Pak Anas masih belum memungkinkan untuk memberikan perkuliahan, oleh karena itu Ibu mintakan kuliah pengganti. Nah, tetapi memang
memang pas bagiannya teknik vertigasi ini sebaiknya memang Pak Anas yang memberikan, karena memang itu adalah teknik vertigasi yang dikemukakan atau didalami oleh Pak Anas. Jadi memang harus Pak Anas yang menyampaikan. Akhirnya Pak Win, saya dan Bu Krisantini mengadakan pertemuan bagaimana kalau kalau tidak bisa materi tersebut digantikan, maka materi tersebut akan diberikan setelah UTS. Tetapi kan memang untuk ketertiban administrasi, maka materi tersebut juga harus disampaikan. Perkuliahan itu untuk yang materi ke-7 itu. Oleh karena itu, dari hasil pertemuan dengan dosen tanaman sayuran yang lainnya, maka diperoleh keputusan bahwa hari ini tadi juga berdasarkan nanya juga kepada Dian dan teman-temannya ya, kira-kira kapan bisa dilakukan. Hari ini kita akan melakukan pengganti, jadi mohon diisi BAP-nya sehingga kalian semua bisa mengikuti ujian UTS dengan baik. Tadi sudah diisi, ada beberapa, ada 14 orang yang belum mengisi BAP-nya. Mudah-mudahan itu sudah diisi hari ini. Nah, itu masalah administrasi untuk perkuliahan tanaman sayuran. Jadi sudah kita selesaikan ya. Nah, sekarang materi UTS karena Ibu anggap dan Pak Win juga dan Bu Santi juga menganggap bahwa materi yang sekarang ini tentang pemupukan, irigasi, dan vertigasi itu memang harus diberikan oleh Pak Anas, maka mungkin nanti setelah UTS Pak Anas akan mencari waktu yang lain atau mengambil waktu praktikum atau bagaimana nanti kita selesaikan untuk penyampaian makalah atau materi tersebut. Tetapi untuk hari ini, Ibu akan memberikan ilustrasi bagaimana tentang pemupukan dan teknik vertigasi itu secara sekilas, jadi untuk pengantar saja. Nah, jadi sebagai gantinya pada minggu ini, nanti Ibu akan mungkin sebentar aja, 1/4 jam setelah ini Ibu memberikan pengarahan. Maka setelah ini waktu yang tersisa dalam perkuliahan ini kalian isi dengan mencari bahan bacaan, itu bisa dari jurnal atau dari mana, kalau bisa dari jurnal tentang vertigasi pada tanaman yang lainnya. Nah, Ibu memberikan contoh pada tanaman tanaman cabai. Nah, kalian bisa mencarikan vertigasi pada tanaman sayuran yang lainnya. Nah, karena ini memang banyak mahasiswanya, Ibu ambil inisiatif saja. Jadi tugasnya untuk mengupload tugas mencari teknik vertigasi ini itu dilakukan per grup praktikum. Kan kita tahu ya, grup praktikum kemarin kita sudah praktikum ada 14, ada 14 grup praktikum. Nah, untuk pengumpulan tugasnya nanti per grup praktikum saja. Diharapkan judul dari grup 1 sampai grup 2 dan grup 14 itu tidak sama untuk tugas yang untuk pendalaman materi vertigasi ini. Jadi memang gunanya untuk pendalaman tugas materi vertigasi ini, jadi kalian mencari sendiri. Kemudian kalau kalian mencari sendiri dan membaca sendiri, diharapkan memahami. Nah, masalahnya nanti setelah UTS, materi yang dari Pak Anas akan disampaikan, yaitu tidak masalah, jadi menambah pengetahuan saja. Tetapi untuk memenuhi setelah mendapatkan perkuliahan ini, kalian akan mengerti vertigasi, yaitu tadi tugasnya adalah mencari jurnal yang terkait dengan vertigasi pada tanaman sayuran. Ya, sudah dimengerti? Kira-kira dia nanti dibuatkan kalau masuk ke Google Drive, kalau masuk ke WAG itu nanti akan banyak ya, ada 14 bahan bacaan dari jurnal.
tentunya lebih baik pakai Google Drive saja. Jadi nanti di situ bahwa tugas untuk bahan bacaan tentang vertigasi bisa diambil dari situ. Nah, diharapkan bagi siapa saja yang tidak atau tidak mendapatkan. Jadi misalnya grup 1 bisa baca postingan dari grup yang lainnya. Bisa dimengerti ya, Dian? Iya Bu, Ya, nanti dibuatkan Google. tapi berbeda dengan Google Drive yang tugas praktikum ya. Iya Bu. Ini membedakan. Nah, mudah-mudahan Ibu memberikan pendahuluan dulu supaya nanti yang kalian cari ini tidak menyalahi ya. Ibu harapkan sekarang sudah banyak yang mengisi, masih ada 12 yang belum mengisi IPB Mobile-nya. Jadi memang IPB Mobile ini harus diselesaikan administrasinya sebelum kita UTS. UTS Ibu ingatkan tanggal 5 ya, 5 April ya, setelah paginya Ibu ada ujian TPI, kemudian tanggal 5 Aprilnya ada ujian tanaman sayuran. Baik, Ibu mohon izin share dulu pendahuluan dari Ibu bagaimana tentang vertigasi ini. Tapi sebelumnya Ibu perlihatkan dulu ini ya. Jadi pada tanggal 24 Maret yang seharusnya hari Rabu itu kita perkuliahan dengan Pak Anas dengan materi prinsip pemupukan, irigasi dan vertigasi pada tanaman sayuran. Jadi nanti kalian mencari bahan bacaan yang ada hubungannya dengan pemupukan, irigasi, kalau bisa langsung ke vertigasi. Jadi vertigasi pada misalnya tanaman brokoli, vertigasi misalnya pada tanaman selain yang sudah banyak yang sudah dilakukan misalnya pada tanaman sayuran yang lainnya, misalnya sayuran kacang-kacangan atau misalnya sayuran daun pada selada. Nah, itu banyak hasil-hasil penelitiannya. Jadi, ini tadi prinsip pemupukan, irigasi, dan vertigasi pada tanaman sayuran. Ya. Sekarang Ibu share yang ini. Baik. Nah, jadi kenapa ada vertigasi? Ya, jadi di dalam mencari ini nanti kenapa ada vertigasi? Karena di sini para petani akan sulit memberikan pupuk dan irigasi pada pertanaman sayuran. Di sini Ibu contohnya memakai cili ya, memakai cabai. Pada pertanaman sayuran yang dibudidayakan memakai mulsa plastik. Nah, sedangkan di sini jadi itu merupakan problem sendiri bagi petani ya. Ibu besarkan dulu, lupa ya. Jadi permasalahan di petani itu adalah ada kesulitan untuk memberikan fertilizer jadi pupuk dan irigasi pada pertanaman cabai yang dilakukan dengan melakukan pemulsaan. Nah, ini Ibu ambilkan gambar ini di Garut ya, di bawah Gunung Papandayan. Nah, ini memang kebanyakan petani sekarang sudah memakai mulsa plastik ini untuk pertanaman sayuran. Ini kebetulan untuk ada yang bicara selain Ibu? Ya. Ya. Jadi ini untuk pertanaman cabai. Jadi kebanyakan untuk pertanaman sayuran sekarang para petani itu untuk mengurangi biaya tenaga kerja untuk menyiangi gulma maka memakai mulsa plastik. Nah, ini di daerah Bogor 250 meter di atas permukaan laut di daerah Tajur. Ini adalah juga sama. Jadi pertanaman cabai yang menggunakan mulsa. Jadi banyak sekali yang memakai mulsa. Nah, apalagi di daerah Jawa Timur sebagai sentra produksi cabai di Indonesia. Nah, itu banyak sekali para petani melakukan pertanaman cabai di bawah mulsa plastik. Nah, ini memang menjadi kesulitan tadi para petani untuk menghasilkan untuk memberikan pemupukan. Sebentar ya, ada telepon.
Baik, kita lihat di sini. Ya, kalau kenapa kesulitannya, mungkin sudah pernah Ibu sampaikan di sini ya. Jadi secara garis besarnya, kalau masalah utama pada cabai itu atau pada semua jenis sayur-sayuran ya biasanya secara genetik itu memang produksinya rendah, kemudian environment jadi lingkungan itu misalnya lingkungan itu menyebabkan terkena hama dan penyakit yaitu di daerah tropik. Jadi memang permasalahan yang ada di daerah tropik itu biasanya menyangkut pada lingkungan. Kemudian belum lagi dari segi genetik. Jadi beberapa varietas memang dia tidak menghasilkan produksi yang tinggi untuk untuk produksinya. Kemudian dari segi SOP budidayanya, kemudian dari segi satu lagi adalah dari kesuburan lahan. Ya. Nah, dari segi SOP-nya di sini maka yang bisa diperbaiki adalah dari pemupukan ya. Kemudian ya ada beberapa percobaan Ibu dengan Pak Anas melakukan percobaan bagaimana pemupukan nitrogen dan pemupukan kalium. Nah, bagaimana caranya menentukan pemupukan? Jadi nanti pada prinsip-prinsip pemupukan yang akan disampaikan oleh Pak Anas, kalau Pak Anas bisa setelah UTS nanti harus dikuasai betul. Jadi bagaimana kita memberikan pemupukan pada lahan yang di pemulsaan seperti ini. Nah, untuk menyiramnya saja susah ya, kemudian pupuknya juga harus dicairkan. Kalau diberikan pupuk yang granul juga susah di sini, sehingga sangat menyulitkan di sini. Nah, ini kalau misalnya ini dipupuknya secara memakai granul juga susah, para pekerjaannya juga susah. Nah, ini adalah kesulitan kalau para petani menanam di bawah mulsa plastik ya untuk tanaman cabai ini. Nah, di lain pihak, di sini sampai saat ini ditemukan ada variasinya tadi di dalam SOP, Standar Operational Procedure. Bagaimana ada variasi di dalam produksinya. Nah, ini biasanya di dalam bagaimana berapa pupuk yang harus diberikan, nah itu terjadi variasi. Jadi tidak presisi di sini dosisnya, tidak presisi. Nah, kalau misalnya dosisnya tidak presisi, seperti kita kalau diberi makan tidak pada saat lapar atau misalnya kita masih lapar, kita sudah diberhentikan misalnya makanannya. Jadi kalau di dalam tanaman pupuknya dihentikan, maka itu tidak akan efektif untuk pertumbuhan tanaman, apalagi nanti untuk produksinya. Ya, di sini juga pengairan pun susah. Kalau misalnya mau masuk ke itu tadi masalah pupuk. Sekarang pengairan. Kalau masuk sprinkler, maka banyak air terbuang sini karena sini memakai mulsa plastik ya. Jadi memakai mulsa plastik jadi banyak air terbuang. Oleh karena itu, bagaimana ini memecahkan masalah ini? Oleh karena itu, akhirnya adalah pemikiran bagaimana kalau pemupukan itu aplikasinya dilakukan bersamaan dengan irigasi. Jadi itulah vertigasi. Nah, ini salah satunya yang harus diketahui atau dicermati bagaimana prinsip-prinsip pemupukan ya. Ini salah satunya aja kalium. Nah, gunanya kalium apa? Jadi ada di sini menyangkut terhadap ketahanan tanaman. Kemudian menyangkut di sini potensial osmotik dan turgor sel. Kemudian dari biokimianya ini proses aktivasi enzim. Kemudian kalium ini berperan dalam fotosintesis dan translokasi fotosintesis. Nah, ini merupakan hara makro yang esensial bagi tanaman yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, belum lagi ini baru unsur kalium, nanti ada unsur nitrogen. Nah, itulah yang harus kita cermati bersama dan kita pahami prinsip-prinsip pemupukan, baik itu unsur hara makro maupun hara mikro, jadi pada tanaman sayuran. Sehingga kita akan mengetahui pertumbuhannya bagaimana, perkembangan tanamannya bagaimana. Ya. Ini salah satu pada unsur kalium. Nah, ini
Ini tadi masih memakai gambar yang tadi, jadi ini bagaimana susahnya melakukan pemupukan ya. Jadi kendala teknis pada pertanaman ini, katakanlah ini contohnya cabai ya, cabai yang memakai mulsa polietilin. Nah, kalau misalnya kenapa kalau gitu tidak usah aja pakai mulsa. Nah, tetapi mulsa juga mempunyai kegunaannya. Di sini mulsa dapat menekan gulma. Ya, kalau dapat menekan gulma maka tenaga kerja untuk membersihkan gulma itu bisa dikurangi. Oleh karena itu baik juga untuk pertanaman secara luas. Kemudian di sini dapat meningkatkan laju fotosintesis. Nah, karena memang di dalam pembuatan mulsa tersebut, maka suhu tanah di sekitar permukaannya, di sekitar permukaan tanah sini, nah itu akan meningkat. Nah, diharapkan dengan meningkat maka transpirasi dari tanaman itu akan meningkat juga. Kalau transpirasi meningkat maka aliran unsur hara dan air, tentunya unsur hara akan bersamaan dengan air tadi, akan diserap oleh tanaman dalam jumlah banyak, sehingga kalau unsur hara dan air tadi dialirkan dari bawah ke atas untuk mengimbangi tadi laju transpirasi yang tinggi, maka diharapkan laju fotosintesisnya juga akan tinggi. Nah, kita tahu laju fotosintesis CO2 tambah H2O menjadi C6H12O6 tambah O2. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya laju aliran air dari bawah ke atas itu meningkat, kenapa bisa meningkat? Karena tadi dengan misalnya suhu tanah yang tinggi di sini, maka transpirasi tinggi, maka laju aliran air itu dari bawah ke daun itu akan meningkat sehingga akan meningkatkan laju fotosintesis. Kemudian dengan suhu tanah yang tinggi di sekitar mulsa ini, ya tentunya kan ada kalau sinar matahari menembus mulsa tersebut, maka akan ada yang diteruskan ke dalam tanah, maka akan ada yang dipantulkan. Plastik kan memang memantulkan, sehingga suhu tanah di sekitar tanaman yang memakai mulsa itu akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya suhu tanah sekitar di situ, maka hama dan penyakit itu akan menurun. Ya, ini menurut Bosland dan Votava di sini. Nah, irigasi, ya, ini betapa susahnya kalau melakukan irigasi, misalnya satu lubang per lubang diberikan. Nah, ini akan susah. Oleh karena itu di sini dilakukan vertigasi dengan irigasi tetes. Kenapa di sini ada efektivitas pupuk dan air, ya, pasti akan meningkatkan. Kemudian pencucian pupuk akan berkurang karena di situ disatukan antara air dan vertigasi sehingga diharapkan sedikit pencucian pupuk atau malah tidak ada pencucian pupuk di sini. Kemudian di sini pemadatan tanah juga berkurang. Jadi semua efektif di dalam menyerap pupuk yang diperlukan oleh tanaman. Kemudian di sini hemat waktu dan tenaga kerja. Nah, sini kalau ini Bosland dan Votava tentang sayuran, kemudian dari jurnal ada Sivanavan 2015. Nah, jadi di sini kalau menurut Pandey et al 2013 ini vertigasi itu atau irigasi tetes yang efektif adalah menekan penggunaan air. Jadi penggunaan air akan efisien. Nah, kemudian hara dan air tepat ke zona perakaran. Jadi karena ke dalam langsung ke lubangnya. Jadi ke lubangnya sini sehingga haranya tepat ke zona perakaran. Jadi tidak akan ada yang tercuci. Jadi pas di sekitar perakaran sehingga pada saat perakaran itu membutuhkan hara tersebut maka langsung bisa diserap. Nah, ini mengurangi pencucian hara, kemudian menghemat biaya tenaga kerja sama tadi menurut Bosland dan Votava ya. Ini adalah ilustrasinya bagaimana susahnya kalau memupuk dan mengairi pada lahan yang dilakukan penanamannya di bawah mulsa. Nah, ini vertigasi sistem ini salah satu contohnya karena ini penelitian, maka sini ada beberapa penelitian. Ini unsur kalium ya. Ada yang 1,5 kali, 2 kali, sama setengah kali. Jadi ini kira-kira outline-nya seperti ini. Jadi ini adalah vertigasi sistem pada cabai rawit ya. Nah,
Ini kalau contoh di lapangnya, jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah pipa-pipa perlakuan karena kita kan perlakuan. Tetapi kalau misalnya produksi, pipanya hanya satu, kemudian nanti langsung disebar kemana-mana. Karena ini adalah pipa perlakuan, maka dosisnya tentunya kalau misalnya kita sekarang sedang mengairi yang satu kali, ya, yang satu kali, maka pipa yang lainnya yang untuk 2 kali, 1,5 apa setengahnya itu ditutup, ya. Ini pipa perlakuan di sini. Nah, ini di dalam gambar seperti ini, tetapi pada kenyataannya kita harus membuatkan tangki air di sini yang memang berisi unsur hara, kemudian nanti akan mengairi sesuai dengan perlakuan seperti ini, ya. Kemudian ini instalasi vertigasi di sini, maaf. Nah, instalasi vertigasi di sini seperti ini. Nah, ini adalah reservoir, jadi tempat airnya. Kemudian di sini adalah pompanya. Kemudian ada filternya di sini. Nah, di sini bagaimana kita mencampur pupuk itu supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini ada pompanya. Kemudian, nah ini saluran pipa irigasinya, ya. Tadi itu menurut gambar yang ini, ya, gambar yang ini. Nah, ini pipa irigasinya diperlukan karena ini perlakuan, jadi di sini ada pengaturannya. Kalau misalnya sekarang dialirkan yang tadi perlakuannya normal jadi X misalnya, kemudian yang lainnya ditutup. Ini ada valve-nya, ada pengaturannya di sini. Kemudian kalau misalnya yang setengah kalinya bagaimana, yang lain ditutup. Nah, ini disebarkan ke bedengan mulsa plastik ini, kemudian setelah itu dialirkan langsung ke bagian bedengan ini. Ada drip tube-nya sebelah sini. Kemudian, nah ini kalau ini ilustrasi head unit tadi yang tempat menyimpan pengairannya. Ya, jadi ini kalau ilustrasi bagaimana head unit itu yang mengatur ke semua arah vertigasi, ya. Jadi ada beberapa pipa yang di sini, kemudian nanti ada yang mengatur apakah ini akan dibuka, apakah ditutup. Kemudian selain ini ada regulatornya, mana yang mau diberikan. Jadi secara umumnya kalau tidak ada perlakuan, maka bentuknya adalah seperti ini. Regulatornya hanya satu, antara ditutup dan dibuka. Ya. Tapi karena ini ada perlakuan, maka itu tadi banyak. Nah, ini yang mengeluarkan air dari atas, ya. Jadi ada beberapa instalasi head unitnya adalah demikian, ya. Ini menggunakan peralon-peralon. Nah, kemudian disinilah ini pipanya, pupuknya dicairkan dulu. Jadi dilarutkan dulu, ya, kemudian dialirkan, kemudian setelah itu baru dengan menggunakan pompa dialirkan ke semua pipa-pipa, ya. Jadi kalau ini karena perlakuan, jadi memang melarutkannya tergantung dari perlakuan. Sekarang mau melarutkan pupuk apa dulu, yang setengah kalinya, 1,5 kalinya, atau 2 kalinya, atau yang hanya 1 kali, ya. Jadi ini, tetapi kalau untuk produksi bersama-sama ya sudah, misalnya kita sudah ketemu dosisnya. Kalau tadi kan ini dicari dosis mana yang paling tepat, ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk produksi ya, misalnya yang 1,5 kalinya yang bagus, ya itu saja yang dibuat, ya. Tidak usah memakai banyak ini pengaturan. Nah, ini feed unit instalasi. Di sini aplikasinya nanti tergantung dari tanamannya. Kalau yang untuk cabai ini adalah 600 mili per 20 menit. Jadi kurang lebih 1,8 liter per jam. Nah, kalau yang akan disampaikan oleh Pak Anas pada materinya, nah kita harus mengetahui betul-betul aplikasi itu adalah kita harus tahu betul berapa, ya, berapa per menitnya. Nah, tetapi semua aplikasi pemupukan ini pada vertigasi itu tidak semua 100%. Jadi biasanya 20% dari segala pemupukan itu sudah diberikan ke dalam bedengan di dalam mulsa. Ingat pada saat perkuliahan dasar-dasar hortikultura, ya, tentang pemupukan. Nah, jadi pupuk awal itu dilakukan di bedengan, jadi diaduk di bedengan. Nah, kemudian barulah pupuk susulan dilakukan bertahap
beberapa kali dengan melakukan vertigasi ini. Ini ada beberapa valve gini karena memang ini perlakuan untuk penelitian. Tetapi kalau memang tidak penelitian ya sudah hanya satu pipa saja yang dijalankan. Ini kalau misalnya mau kita tadi yang setengah kalinya, maka yang ini ditutup semua. Kalau misalnya yang satu kalinya, misalnya yang ini lainnya ditutup. Jadi hanya satu yang ini. Nah, ini di lapangan adalah seperti ini vertigasi, ya. Nah, ini kalau hasilnya adalah demikian. Ini bagaimana keragaan tanamannya yang dipupuk dengan NPK satu kalinya, kemudian ada NPK yang 2 kalinya, ada NPK yang 1 setengah kali, dan NPK yang setengah kali. Nah, ini ingin kita tahu sebetulnya tadi kan permasalahannya bahwa dosis pupuk itu bervariasi. Nah, oleh karena itu dibuat penelitian seperti ini. Nah, ini pasti akan lebih baik karena pemupukan ini akan langsung ke daerah perakaran. Jadi sudah masuk ke kita lihat nih selang-selangnya, ya. Selang-selangnya langsung masuk ke daerah perakaran. Nah, sini. Nah, ini tentang pupuk plan performance, jadi keragaan tanaman pada pupuka. Jadi ini selang-selangnya sudah langsung masuk ke daerah perakaran, ya. Ini keragaan tanamannya, lihat seperti ini. Ini satu tanaman seperti ini, tapi kalau ini bergelombor gini sudah tidak kelihatan lagi bahwa ini kelihatannya tanaman cabai yang hanya satu pohon. Jadi sudah banyak sekali dan sudah rimbun sekali. Di dalam bedengan ini rimbun sekali pohonnya. Nah, jadi ini itu tadi. Nah, ini tadi instalasi kabel pipa-pipanya, ya. Jadi itulah tadi vertigasi yang pemupukan aplikasinya disatukan dengan pengairan. Ini kira-kira yang paling baik, ya, keragaan yang paling baik pada mulsa polietilen. Jadi pada cabai rawit di sini pada saat itu penelitian Pak Anas dengan mahasiswa pasca dan Ibu di sini melakukan penelitiannya pada cabai rawit. Jadi bagaimana ini? Ini adalah penampilan yang terbaiknya adalah seperti ini, ya. Ibu kira itu ini kalau misalnya ingin tahu dari contoh-contohnya nanti ada di sini potassium source and rate for deep irrigation polyethylene mulch chili pepper, ya, pada Journal of Tropical Crop Science. Nah, tugas kalian nanti akan mencari jurnal yang kira-kira terkait dengan vertigasi pada tanaman sayuran yang lain. Nah, kalau misalnya pada chili pepper yang lain silahkan. Tetapi kalau bisa pada tanaman sayur. Jadi kita tahu misalnya pada selada bagaimana penanaman vertigasinya. Kemudian misalnya pada tanaman brokoli bagaimana vertigasinya. Nah, coba dicari seperti itu. Kalau tidak ditemukan jurnal, silahkan masuk ke webnya Balai Penelitian Sayuran atau Balitsa. Di situ bisa mengetahui, atau Balai Pengkajian Tanaman Pertanian BPTP. Nah, itu bisa juga didapatkan hasil penelitian atau tulisan-tulisan yang mengaitkan antara vertigasi dengan ininya, dengan tanaman sayuran. Ya, Ibu stop share dulu. Ya, baik, itu tadi kira-kira pendahuluan dari Ibu. Ini mendadak saja karena Pak Anas sampai saat ini belum bisa memberikan materi untuk perkuliahan ini, tetapi memang materi tentang vertigasi karena itu memang sudah didalami Pak Anas dari dulu, itu kami berpendapat lebih baik Pak Anas yang memberikan. Nah, tetapi sebagai gantinya bahwa kalian mempelajari atau memahami tentang vertigasi ini, kami berikan tugas untuk mencari itu dan menguploadnya nanti di Drive Google, ya. Ini ada waktu tersisa 1 jam lebih, coba waktunya dipakai untuk mencari. Ini baru 4.40, jadi masih ada
1 jam lebih untuk mencari ini, kemudian kalian upload. Kalau misalnya waktunya sekarang tidak cukup, masih bisa jadi sampai hari Rabu ya. Ini kan baru hari Senin, masih bisa besok mencari. Kemudian hari Rabu seperti biasa, jadi 1 minggu setelah perkuliahan kalian bisa mencari. Hari Rabu kita perkuliah biasanya jam 1. Nah mungkin paling terlambat jam 1 itulah kalian memasukkan atau mengupload tugas yang dicari. Ya. Nah, tetapi kami kira untuk materi yang vertigasi ini, karena memang belum diterangkan secara lebih jelas dengan Pak Anas, maka materi untuk vertigasi ini Ibu akan sarankan pada Pak Winarso dan Pak Anas supaya tidak masuk UTS. Tetapi nanti kalau ada pengumuman ya hari Rabu nanti, coba diperhatikan, nanti diperhatikan di WAG-nya apakah masuk UTS atau tidak. Tetapi Ibu sudah sarankan tidak masuk UTS. Nah, tapi kita lihat ya. Masih ada 5 orang yang tidak hadir. Coba Ibu mohon disimak ya. Dika Putri Amaliani, ada tidak ya? Tidak ada. Muhammad Hoir, tidak ada. Farid Maulana, tidak ada. Kemudian Nazri Hasanul Fuad, tidak ada. Putri Rizkia Hapsari, tidak ada. Ya, baik kalau begitu ini Zoom-nya hanya bisa digunakan sampai 1 jam ini, sampai jam 5. Jadi kalian mohon leave setelah ini, atau kalau misalnya ada yang mau chat dengan temannya silahkan untuk mendiskusikannya. Tapi kalau tidak harus leave sendiri. Ya, baik. Bisa dimengerti semua? Ibu mohon responnya, Dian? Atau siapa? Iya, Bu. Ya, dimengerti ya, Dian ya. Jadi waktu tersisa mohon digunakan untuk mencari materi untuk pemahaman tentang vertigasi ini terkait dengan pemupukan dan irigasi. Ya, kemudian tugasnya di dalam Drive Google yang akan dibuatkan oleh Dian. Kemudian kami tunggu sampai hari Rabu. Nah, mudah-mudahan nanti usulan Ibu diterima oleh Pak Winarso dan Pak Anas bahwa materi yang ini karena belum diterangkan secara lebih jelas oleh Pak Anas tidak masuk UTS. Tapi UTS nanti tetap kebijakannya atau keputusannya ada di tangan Pak Anas apakah masuk UTS atau tidak. Ya, ujiannya masih ada waktu tanggal 5 sehingga keputusannya hari Rabu nanti akan disampaikan. Ya, sudah mengerti ya, Dian? Iya, Bu. Ya, baik. Ibu akhiri. Silahkan kalian live sendiri karena memang tadi Ibu pesannya hanya untuk sampai jam 5. Baik, terima kasih. Selamat belajar, selamat mencari bahan bacaannya. Nanti Ibu sampaikan apakah Pak Anas membuat keputusan seperti apa, mohon dilihat di kuliah sayuran UAG-nya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Pak Anas lebih cepat lagi pulihnya supaya bisa bersama dengan kita kembali ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa belajar mencari materi terkait ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih.